Salam sejahtera, sehat, semangat, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merdeka! Merdeka! Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 menjadi dasar dan pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu ini. Ketika berada di sebuah tempat baru, kita merasa bahwa ada kalangan, latar belakang, dan kondisi orang di mana kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Tentunya ini sebuah hal yang positif dan baik yang harus kita jaga. Rasul Paulus memberi kesaksian ketika berada di kota Roma, berkarya dan mengabarkan Injil. Rasul Paulus berusaha untuk membangun relasi dan komunikasi yang baik, tidak saja dengan para pemimpin yang pada saat itu pemerintahan Romawi yang sempat memenjarakannya karena pemberitaan firman, pemberitaan Injil yang dilakukan. Tetapi Rasul Paulus juga mencoba membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan orang-orang Yahudi. Statusnya pada saat itu sebagai tahanan rumah, atau ketika dia dinyatakan tidak bersalah oleh pemerintahan Romawi, tidak menyurutkan kesaksian dan keyakinannya atas apa yang Allah nyatakan dalam keselamatan kepada orang-orang Yahudi, juga harus diteruskan melalui pelayanan kepada bangsa-bangsa lain. Injil atau berita keselamatan itu masih terus diberitakan, bahkan dipercaya sampai saat ini. Sebelum jadi pelayan dan pemberita Injil, Rasul Paulus pun hidup sebagai orang Yahudi yang tegas dan tekun, menganggap bahwa melakukan yang Tuhan perintahkan melalui Taurat adalah sebuah keharusan. Pilihan Tuhan kepada orang-orang Yahudi untuk mengalami keselamatan adalah prinsip utama. Sehingga ketika berbeda, tidak menerima bahwa Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus mengerjakan keselamatan yang menyatakan kuasanya. Dalam pemberitaannya, Rasul Paulus menyaksikan tentang Yesus, tentang kerajaan Allah, peran Roh Kudus, bahkan Rasul Paulus mengikuti yang dikatakan firman. Ketika berbeda pandangan dan membangun sikap dan kontrol diri yang tepat. Ketika ada perbedaan sikap, Rasul Paulus menunjukkan memberi ruang dalam kesempatan untuk saling menerima dan tidak memperburuk situasi dengan mengedepankan kepentingan. Perjumpaannya dengan Yesus mengubahkannya menjadi pribadi yang sungguh menghargai keberadaan orang lain. Perjumpaannya dengan Yesus membawanya menjadi pribadi yang mengikuti dorongan Roh Kudus untuk menghargai, menerima perbedaan dan keberagaman yang ada di dalam diri orang lain. Bahkan kuasa Allah disaksikan akan menyatakan janjinya dengan kuasa bahkan kasihnya. Allah menyaksikan keselamatan itu juga bagi orang-orang lain yang hidup bersama-sama dan ada bersama-sama dengan Rasul Paulus. Disaksikan bahwa keselamatan itu melalui kehadiran dan karya gereja dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ujung-ujung bumi. Indonesia menjadi bahagian dari karya keselamatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Bicara kemerdekaan ini, kita diingatkan untuk berefleksi akan masa lalu, setiap perjalanan, upaya perjuangan para pejuang, pahlawan agar terbebas dari penjajahan, bahkan dengan mempertaruhkan seluruh hidup mencapai kemerdekaan, kebebasan untuk hidup mengatur diri dan segala sesuatunya di negeri sendiri. Negara Indonesia. Secara prinsip ada pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang mau dikekang. Itu yang disaksikan. Orang ingin bebas, orang ingin merdeka, orang ingin hidupnya tidak diatur atau dikendalikan orang lain, siapapun dan oleh apapun. Kemerdekaan dipahami dengan arti seseorang bebas dari paksaan, seseorang tidak diperalat oleh apapun di luar dirinya. Kebebasan mengandung arti mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup, untuk berkreasi, untuk mengelola, bahkan menikmati
setiap hal dengan baik, penuh makna, dan mendatangkan sukacita dan berkat. Di hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita merenungkan dan menghayati kemerdekaan adalah sebuah anugerah dan karya Allah semata dalam kehidupan manusia, dunia, secara khusus bagi bangsa Indonesia. Bahkan Allah menganugerahkan, menyatakan kemerdekaan dan kebebasan itu dengan melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Orang percaya mensyukurinya dengan ketaatan, kesetiaan dalam iman. Kita bersama sebagai bagian dan anak bangsa ini bersyukur Allah menyaksikan kekayaan dan kelimpahannya dalam kehidupan di negara Indonesia ini. Kita setuju bahwa kemerdekaan adalah impian semua orang. Dan 75 tahun sebagai bangsa, sebagai anak-anak bangsa di dalam NKRI ini, kita sungguh-sungguh bersyukur. Di dalamnya nyata kasih Tuhan sepanjang 75 tahun. Setianya yang selalu mau hadir melihat pemeliharaannya, tuntunannya ketika menghadapi tantangan dan badai perjalanan kehidupan sebagai negara dan bangsa ini. Kesabarannya, pertolongannya, perlindungannya bagi negara dan bangsa ini. 75 tahun bukan tanpa melulu perjalanan mulus dan berhasil. 75 tahun juga dilewati dengan tantangan, hambatan, bahkan pergulutan yang menghasilkan kebaikan, sejahtera, keamanan yang terus diperjuangkan sampai saat ini. Bahkan memasuki dan meneruskan karya kasih Tuhan di 75 tahun kemerdekaan. Kita sebagai anak bangsa, anak-anak Tuhan, gereja dan umatnya, kita diingatkan, kita terpanggil secara khusus menghadapi dan menyikapi berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lihat saja, sehubungan dengan pandemi COVID-19, kita diingatkan pada masa pandemik yang terjadi sampai hari ini berdampak luar biasa. Masa ini menjadi masa kekelaman. Orang merasa dan dituntun dalam kondisi yang menggetarkan. Bahkan berbagai hal diharapkan bisa menumbuhkan karakter-karakter kedisiplinan di segala bidang khusus kesehatan dan meningkatkan kebersihan. Hari ini juga kita diperhadapkan dengan sehubungan dengan masa kemajuan dan juga perubahan yang terjadi di bidang kehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuannya di era teknologi 4.0. Hari ini juga kita boleh menyaksikan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Penggunaan berbagai alat dan perlengkapan teknologi canggih menjadi daya dorong semangat dan juga pemberlakuan hal-hal baru yang segera sambil jalan terus diupayakan menjawab tantangan-tantangan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Gereja dan karya kehadiran kepeduliannya dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian dientaskan, dimunculkan dengan cara dan berbagai metode daring. 75 tahun kemerdekaan dimaknai dengan sebuah proses penerimaan hal-hal yang terjadi, proses pembelajaran hal-hal yang harus dilakukan secara cepat, tepat, wajar, normal, tanpa meninggalkan nilai-nilai etis, moral dan spiritual, bahwa Tuhan dan kehendaknya lah yang dikedepankan. Keragaman dalam kehadiran menuntut upaya kesehatian, karya mengelola perbedaan dalam bingkai keutuhan, kesatuan, dan kebersamaan. Masalah-masalah konflik, radikalisme, kondisi yang terjadi merubah berbagai sistem dan mendorong untuk memasuki sebuah pola yang baru. Indonesia maju dalam setiap kondisi yang ada. Menjadi doa dan kerja bersama berbagai pihak untuk terus menjaga kondusivitas dan langkah-langkah tepat berdampak besar dari kesaksian gereja sebagai kehadiran kuasa Tuhan melalui Roh Tuhan yang kudus dan sebagai alat terangnya. Sungguh bersyukur, langkah yang panjang, perjalanan yang teruji membuat kita kembali berefleksi di dalam syukur. Teruslah untuk berjuang dan bertahan di dalam mengupayakan kehidupan yang berelasi dengan Allah.
Kemerdekaan adalah hal yang dialami sebagai sebuah hubungan yang terus diperbaharui di dalam Tuhan. Mensyukuri kemerdekaan berarti memantapkan diri untuk hidup dalam kebenaran. Dengan melihat kemerdekaan dinyatakan dengan cara menjadikan kebenaran di dalam firman Allah sebagai landasan dan hidup yang dipimpin oleh Allah. Dengan kerendahan hati mengakui bahwa apa yang dialami sebagai bentuk kemerdekaan 75 tahun sangat-sangat membutuhkan kuasa, karya, dan anugerah Allah. Ibu Teresa pernah mengatakan, tebarkan kasih dimanapun engkau berada, jangan pernah biarkan seorang pun berlalu tanpa kebaikan merasakan kasih dan kebaikanmu. Kemerdekaan menjadi tanda dan syukur atas berkat Allah terus mengalami kehidupan dan pembaharuan. Kemerdekaan dinyatakan dengan hidup dalam kasih, memaknai hidupnya sebagai saluran kasih, mempraktekkan dan meneladani kasih Kristus yang menerima, menghargai, merangkul, adil, tulus, penuh kasih dalam kebersamaan dengan orang-orang lain. Bersama-sama sebagai umat Tuhan, sungguh kita mensyukurinya. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka! Merdeka! Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.